Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan bisa belajar dengan baik. Baiklah, untuk hari ini kita mulai pembelajaran dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita mulai di semester pertama, di bab pertama, yaitu mengenai persamaan trigonometri bersama Pak Munadi Lil Iman SPD. Ya, bab pertama persamaan trigonometri, yaitu dengan pokok bahasan masih sama juga ya, persamaan trigonometri, yaitu banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep persamaan trigonometri. Sebagai contoh, perhatikan masalah berikut. Di sini Pak Hasan mempunyai tangga yang panjangnya 8 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok yang tingginya 4 meter. Berapa kemungkinan besarnya sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok? Jadi sekali lagi ya, Pak Hasan punya tangga yang panjang 8 meter. Tangganya 8 meter, kemudian disandarkan pada tembok yang tingginya 4 meter. Tinggi tembok 4 meter. Berapa kemungkinan besarnya sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok? Jadi ingat sebelum menjawab itu, yaitu ada segitiga siku-siku ya. Nah, yaitu dengan sudut pandang A di sini tetanya, maka ada sisi miring, sisi di depan sudut A-nya theta di sini, dan ada sisi di samping dari sudut ini ya, dari sudut A-nya. Jadi ingat, ada mungkin sudah diajarkan sebelumnya, ada singkatan sin demi, yaitu sinus adalah depan per miring. Ada singkatan kosami, yaitu cos adalah kosinus, itu rumusan samping per miring. Kemudian ada tan desa, yaitu tangan sama dengan depan per samping. Untuk menyelesaikan masalah yang tadi, yaitu bahasan itu ya, cermati pernyataan berikut, yaitu tentukan perbandingan trigonometrinya. Yang pertama. Yang kedua adalah selesaikan persamaan trigonometrinya. Yang pertama, persamaan trigonometri, yaitu lihat baik-baik ya. Jadi ini 8 meter, kita gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku ya. Kita sederhanakan permasalahan tadi, yaitu 8 meternya ini adalah tangga. Tentunya dia akan berbentuk miring sebagai sisi miringnya. Kemudian tinggi tembok adalah 4. Yang ditanyakan adalah kemungkinan besar sudut yang dibentuk oleh antara tangga dan tembok, sehingga di sini dia sudut pandang yang atau sudut yang kita mau pakai, yang kita tentukan besarnya. Jadi karena ini yang diketahui adalah samping dari sudut yang diminta dan miring, sisi miring, maka yang kita pakai adalah cos. Kosami ya, cos X adalah samping per miring. Sampingnya besarnya panjangnya 4, miringnya panjangnya 8. 4 per 8 disandarkan menjadi 1 per 2. Itu dia perbandingan trigonometri pada bagian pertama. Bagian keduanya adalah persamaan trigonometrinya. Ya, di sini ada yaitu cos X nilainya setengah dari yang ini ya. Cos X nilai setengah, maka berapa nilai X? Ya, bisa kita simpulkan penulisan dalam bentuk arkes cos X. Arkesnya disingkat menjadi ARC. ARC cos setengah adalah 60 derajat. Artinya adalah bahwa nilai X-nya 60 derajat. Atau bisa juga pakai bahasa cos berapa yang nilainya setengah. Ya, tentunya cos 60 alias X-nya adalah 60 derajat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa jadi kemungkinan besar sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok adalah 60 derajat. Sebelum ke sini kita juga harus tentukan ya. Karena sini tidak tentukan berapa sudutnya, maka kita berapa interval dari penyelesaiannya, maka kita anggap bahwa penyelesaian itu berkisar antara 0 sampai 360 derajat atau satu putaran penuh. Maka selain 60 derajat, kita bisa cari juga dari 0 sampai 360 derajat nilai cos berapa yang menghasilkan setengah. Ya, kalau untuk kosinus ini hanya ada 60 derajat, sehingga sudah selesai 60 derajat. Seandainya nanti di soal lain ada nilai yang memenuhi, maka nilai sudut yang memenuhi lainnya, maka harus disebut juga, nggak cuma satu seperti ini. Itu dia, mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, untuk yang berikutnya ada tugas ya. Tugas pertama untuk pertemuan pertama kita, pembelajaran pertama ini yaitu ada Santi mengamati sebuah menara yang tingginya 18 meter dari jarak 18 akar 3 meter. Ingat ya, menaranya 18 meter tingginya, kemudian jarak Santi dengan menara 18 akar 3 meter. Tentukan kemungkinan besar sudut yang terbentuk antara pandangan Santi dan jarak pengamatan ke puncak menara. Jadi soal ini kalian harus gambarkan dulu segitiganya untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian tentukan 18 ini untuk posisi di mana, begitu pula 18 akar 3 ini posisinya di mana. Kemudian sudut yang diminta ya, besarnya sudutnya posisinya di mana dari permasalahan ini. Dari itu baru kita menemukan mana posisi depan sudut, samping sudut, dan kalau miring tentunya tetap aja ya, sisi namanya segitiga sisiku, miringnya tentunya di bagian akan terlihat begitu kita gambarkan segitiga bagaimana miringnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan ini. Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.